Nanti juga kalau bila perlu mau berhubungan langsung akan saya berikan nomor HP pembinanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Juga ini sekarang saya sedang bertanya kebetulan HP-nya Ustadz Syafi'i ketinggalan di rumah, jadi yang nerima malah istrinya. Mungkin nanti bisa sambil menunggu bisa Pak Puji ngaji sebentar gitu Pak Puji. Tahsin di surat-surat pendek gitu. Oke, gitu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Baik Iskandar. Mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai yayasan yatim piatu tadi yang baru saja dipresentasikan, mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo silakan langsung di raise hand atau langsung open mic aja, monggo Pak, Bu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Vian yang bertanya. Pak Is, Pak Iskandar. Siapkan linknya, tinggal masukkan ininya aja, passcode-nya yang kita kirim. Mungkin sebelum ini tadi. Ups. Oke. Saya lagi komunikasi sama mereka sebentar ya. Enggak Pak. Gak apa-apa Pak. Oke, kalau begitu, kalau minta izin minta izin untuk Pak Puji untuk mengiringi kita untuk sholawatan bersama Pak, sambil menunggu Ustadz datang. Oke. Ya baiklah, pengisian waktu ya, insya Allah. Ini ada satu qasidah ya, yang membuat juga sedikit tentang menyinggung sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Ya man yara wa la yura wa fadluhu ammal wara biman ilayka qad saru ruhan wa jisman la mira biman ilayka qad saru ruhan wa jisman la mira. Kurang lebih artinya, wahai yang melihat yang tidak dapat dilihat, maksudnya Allah ya, dan yang anugerahnya merata di seluruh semesta, demi yang mengisrokan kehadiratmu. Ini maksudnya dia mengisrokan ya, memperjalankan Nabi Muhammad maksudnya ke kehadiratnya dengan ruh dan jasminnya tiada ragu. Oke, saya ulangi. Ya man yara wa la yura, ya man yara wa la yura, wa fadluhu ammal wara, wa fadluhu ammal wara biman ilayka qad saru ruhan wa jisman la mira biman ilayka qad saru ruhan wa jisman la mira.
وهل الذي لولاه ما خلقت أرضا أو السماء وهل الذي لولاه ما خلقت أرضا أو السماء فرج إليه كلما همنا وكدر فرج إليه كلما همنا وكدر ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرا يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى وفضله عما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لامرا بمن إليك قد سرى روحا وجسما لامرا. Saya bacakan lagi terjemahnya ya. Toha, ini sebutan untuk Nabi Muhammad ya. Yang jikalau bukan karena dia, tidak engkau ciptakan bumi dan langit. Hilangkan wahai Tuhan segala yang menyedihkan dan menyusahkan. Jangan engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah engkau beri kami hidayah. Wahai Tuhan kami, akhirkan hidup kami dengan kebaikan sebelum nyawa sampai tenggorokan. Nah, mungkin demikian ya, Mas Ian. Ya, terima kasih. Oke, matur nuwun, jazakallah khairan, Pak Puji. Masya Allah, salawatannya tuh. Biar jadi ikutan nikmatin gitu. Oke, gimana Pak? Sepertinya udah gabung tuh. Oh, Bapak, Ustaznya udah datang, nggih? Assalamualaikum, Ustadz Dr. Insinyur Ahmad Syafi'i. Selamat datang, Mbak, di kajian. Oke, mungkin untuk acara selanjutnya yaitu adalah pengenalan pemateri yang akan dilakukan oleh Bapak Iskandar. Waktu dan tempat, Vian persilakan. Monggo, Pak. Mungkin karena sudah mepet, mending langsung biar Ustadznya aja ya. Oh, oke. Oke, boleh, Pak. Monggo, Ustadz Dr. Ahmad Syafi'i, waktu dan tempat, Vian persilakan Pak untuk perkenal diri, nggih, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Suaranya kok kecil sekali ya? Pangapunten Pak Ustadz, pangapunten Pak. Ya. Suaranya kecil sekali Pak, pangapunten Pak. Oke. Oh iya, sekarang ini. Gimana? Oke, alhamdulillah. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang masalah zakat ya. Tapi sebelum kita membahas masalah zakat dalam arti perhitungannya, kita ingin sedikit berbicara mengenai status kepemilikan harta yang ada dalam agama kita ini itu. Jadi di dalam Islam itu harta itu menempati posisi yang sangat penting. Karena harta itu bagian daripada nilai aturan agama itu. Nah, perlu kita ingat, dalam Islam itu seseorang itu memiliki sesuatu ya. Seseorang itu punya hak milik yang tiap-tiap orang tidak boleh diganggu-gugat sama orang lain. Hak milik itu adalah satu, hak milik harta. Yang kedua, hak milik pahala. Demikian juga hak milik yaitu dosa. Nah gitu kan. Jadi orang Islam punya dosa sendiri-sendiri, punya pahala sendiri-sendiri, tapi juga punya harta sendiri-sendiri. Mencoba untuk memberikan gambaran. Kebetulan kalau kita orang Indonesia itu status kepemilikan harta itu seringkali tidak jelas. Atau kurang jelas tepatnya, yaitu di dalam Islam seorang laki-laki suami punya hak milik harta sendiri, seorang istri juga punya milik harta sendiri. Kemudian ada mekanisme penggunaan harta masing-masing tersebut. Dalam kasus zakatul mal, Allah Ta'ala memerintahkan zakatul mal ini yang terkena adalah perorangan, bukan per keluarga, tapi perorangan. Artinya seorang suami apabila dia mempunyai harta mencapai nisab dan haul, dia kena hukum kena zakatul mal. Demikian juga seorang istri, demikian juga seorang anak, demikian juga seorang tua gitu kan. Nah, lain beda dengan zakatul fitri ya. Kalau zakatul fitri kan yang kena hukum adalah kepala keluarga saja. Nah, atau beda lagi dengan nafkah misalkan. Kalau nafkah yang kena hukum kan suami saja, ya kan. Istri justru yang mendapatkan nafkah. Nah, sekarang kita lihat status kepemilikannya dulu ya. Pertama kali seseorang itu sejak awal punya harta sendiri-sendiri. Sejak awal punya kepemilikan harta sendiri-sendiri. Ada hal yang menarik ya. Kalau misalkan nih seorang laki-laki, ya, anak laki-laki, dia bisa kena hukum zakatul mal justru sejak waktu masih kecil. Karena pada saat kecil dia sudah memiliki harta itu sendiri. Misalkan hasil dari warisan orang tua. Nah, mengapa? Karena dia dapat harta banyak dari warisan orang tuanya. Dan ketika itu mencapai nisab dan haul, dia juga harus kena membayar zakatul mal. Ya, itu. Terus yang menarik lagi, laki-laki itu bisa jadi jarang bayar zakatul mal. Karena banyak hartanya yang digunakan untuk urusan-urusan hidup ini itu. Misalkan begini, laki-laki itu sejak menikah sudah kena beban membiayai pernikahan. Beda dengan perempuan. Ya, misalkan laki-laki ketika mau menikah, dia harus membayar mahar. Nah, mahar itu mutlak milik istrinya. Nah, maka di dalam agama Islam itu
Satu keluarga itu hartanya sebenarnya tidak boleh campur. Satu keluarga itu tidak boleh campur hartanya. Kalau sering terjadi di masyarakat kita, kadangkala harta istri, harta suami, harta anak itu campur jadi satu. Sehingga tidak jelas ini miliknya siapa. Sehingga ngitung nisab dan ngitung haulnya juga jadi nggak jelas. Nah, kita mulai dari awalnya dulu. Misalnya sejak menikah. Menikah itu sesungguhnya kalau diartikan adalah suami kena kewajiban mengeluarkan harta, yaitu yang namanya membayar mahar. Nah, berarti laki-laki itu mengeluarkan harta, terus yang mendapatkan harta adalah istrinya. Maka si istri akan mendapatkan tambahan harta dengan dia menikah itu, yaitu dari mahar. Kemudian ketika menikah, ada acara walimah. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Jabir itu menikah, kemudian ditanya sama Nabi, "Ya Jabir, kelihatannya engkau habis menikah ya begitu?" "Iya." Terus ditanya sama Nabi, "Apakah engkau sudah mengadakan walimah?" Kata Jabir, "Belum." Terus Nabi mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Berwalimahlah engkau ya Jabir. Artinya kata kerja perintah untuk mufrad sesaatnya satu orang, muzakkar laki-laki yaitu Jabir. Berarti walimah itu kewajiban mantan laki-laki yang kena beban. Maka mantan laki-laki kembali mengeluarkan biaya pernikahan, yaitu walimah. Seorang perempuan tidak ada beban sama sekali, tidak ngeluarin harta sama sekali. Itu barusan menikah. Setelah berumah tangga, laki-laki itu wajib membayar atau mengurusi nafkah. Sedangkan perempuan, istrinya tidak wajib mempunyai mengeluarkan nafkah. Sehingga di dalam hukum Islam, seorang istri bahkan hukumnya boleh mengambil harta milik suaminya tanpa izin suami. Nah, istri diperbolehkan mengambil harta suaminya halal ya, apabila pengambilan harta itu digunakan untuk urusan nafkah keluarga. Sebaliknya, seorang suami tidak boleh mengambil harta istrinya. Hukumnya haram. Ya. Jadi walaupun dompetnya buka itu tetap suami nggak bisa ngambil harta istrinya. Tapi kalau dompet suaminya walaupun sudah ditutup rapat, istri masih boleh mengambil isinya. Ya, asal untuk urusan nafkah. Ini statusnya nanti akan beda dengan anak. Anak mengambil harta orang tuanya, hukumnya adalah haram. Ya, harus izin orang tuanya. Tapi orang tua ngambil harta anaknya, hukumnya adalah halal. Ya. Walaupun demikian, jarang ada orang tua yang suka ngambil harta anaknya, walaupun dihalalkan. Sebaliknya, walaupun sudah diharamkan, banyak anak yang suka ngambil harta orang tuanya. Ya. Nah ini persoalannya dulu kepemilikan. Terus si suami setelah dia kena beban membiayai nafkah, ya kan? Kemudian ada beban-beban yang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga laki-laki itu seringkali hartanya habis sehingga suatu saat tidak membayar zakat. Itu bisa terjadi dan itu sering terjadi di zaman Nabi SAW. Mengapa di dalam hadis-hadis Nabi SAW seringkali beliau Rasulullah SAW itu datang ke sof-sof perempuan menyuruh perempuan untuk berzakat atau bersedekah atau berinfak. Karena kalau dilihat filosofinya, harta perempuan itu tidak pernah turun.
Kalau dibuat misalkan grafik Kartesius itu grafik XY, misalkan X dan Y, harta perempuan itu dengan tambahnya waktu semakin naik. Sehingga kalau tidak disodakohkan, tidak diinfakkan, harta itu tidak akan turun. Ya begitu. Sebaliknya kalau laki-laki, hartanya itu bisa naik, bisa turun, bahkan bisa di bawah nol, artinya punya hutang. Ya, karena laki-laki kena beban mengurusi banyak urusan yang terkait dengan harta. Ya begitu. Nah, makanya kembali di sini kita membahas zakat ini, membahas urusan zakat itu tidak semata-mata kita membayar zakat. Tapi ada hal-hal kehidupan kita yang terkait dengan penggunaan harta seperti itu. Ya kan? Ini belum lagi keterkaitan dengan nafkah berupa makan, minum, pakaian, dan seterusnya, yang semua masih menjadi tanggung jawab suami. Nah, begitu. Nah, jadinya bila kewajiban-kewajiban ini belum ditunaikan, ya tidak mesti orang itu membayar zakat. Dia harus menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Seperti misalkan dalam hadis riwayat sahabat Muawiyah bin Hidah. Sahabat Muawiyah bin Hidah itu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadana. Nah, ya Rasulullah, apakah hak istriku kepada aku sebagai suaminya? Apa? Artinya jadi apa kewajibanku terhadap istriku yang menjadi haknya? Nabi mengatakan, antut imaha idza to'imta. Nabi mengatakan antut ima, kata tut ima itu artinya dari kata at'ama, ya kan? Tut imu artinya engkau memberi makan. Tut imaha, engkau memberi makan istrimu. Ya, antut imaha idza to'imta, ketika engkau makan. Artinya bahasa kalau ini diterjemahkan bebas, kau beri makan istrimu apa yang engkau makan. Artinya kau harus memberi makan istrimu sekualitas apa yang engkau makan. Artinya suami tidak boleh makan sesuatu yang enak sedang istrinya tidak, gitu. Harus sama sekualitas. Wan taksuha idza iktasaita. Kau beri pakaian istrimu apa yang kamu pakai. Ya begitu. Nah, kalau suami makan ayam bakar misalkan, tapi istrinya kok makannya tempe, ya suami berdosa, gitu. Karena tidak sekualitas. Atau suami memakai bajunya yang per meter itu harganya bisa 22 juta. Istri dikasih kain putih yang kayak kain kafan begitu juga berdosa karena tidak sekualitas. Nah begitu kan ya. Nah ini jadi urusan keadilan harta ini harus jelas pasti dulu, kepemilikannya jelas dan pasti dulu. Nah setelah itu tersisa, benar-benar tersisa, tidak ada kedoliman dalam penggunaan harta dan penggunaan untuk syariat ini itu, barulah hukum zakat mal tadi itu bisa dilaksanakan. Ya begitu kan. Nah, jadi ini saling terkait antara satu sama yang lainnya. Nah itu beberapa contoh kepemilikan seperti itu. Ya, nah, makanya kita membahas masalah kepemilikan ini itu menjadi dasar yang nantinya ketika membayar zakatul mal itu seseorang harus sudah bersih daripada kewajiban-kewajiban yang lainnya, tidak menggantung. Nah seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian masuk yang kedua, yaitu kalau tadi itu filosofinya. Ya. Dalam Islam itu Nabi mengatakan
memandang harta itu bukan seperti bagaimana kita memandang materi, ya. Karena di dalam agama kita ada istilahnya harta, itu di dalam beberapa ayat itu dengan menggunakan kata-kata rozako, yarzuku, yurzakun, ya. Artinya harta itu sesuatu yang direzekikan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya beda antara rezeki dan harta. Kalau rezeki itu pasti halalnya. Karena rezeki adalah pemberian Allah Ta'ala. Dan pemberian Allah Ta'ala, rezeki itu pasti sesuatu yang halal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Nabi mengatakan orang mukmin itu akan diberi rezeki. Wa yu'tibuhu rizqan ala ta'atihi. Dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang mukmin karena ketaatan orang mukmin itu kepada Allah Ta'ala. Maka harta yang didapatkan oleh seorang mukmin bila itu namanya rezeki, pasti itu dari cara yang halal dan harta yang halal. Tapi bila dia tidak berbuat ketaatan, bahkan kemaksiatan, kok mendapatkan harta, maka harta itu namanya bukan rezeki. Itu namanya ya harta saja, mal atau amwal. Yang itu bisa kecampur dengan sesuatu yang tidak halal. Begitu. Dan rezeki ini itu yang supaya dibayar zakatul malnya. Nah, bagaimana dengan harta yang tidak halal? Ya tidak perlu dibayar zakat mal. Harta yang tidak halal itu ya harus dibuang gitu kan ya. Karena memang tidak halal. Nah, makanya membayar zakatul mal itu bukan pensucian harta itu sendiri. Seringkali orang mengatakan hartanya kotor, dizakati biar bersih. Oh bukan. Kalau kita lihat di dalam definisi di dalam kitab-kitab fikih, sesungguhnya zakatul mal itu untuk membersihkan jiwa pelakunya dari sifat kikir. Ya, bukan seolah-olah harta itu kotor, dibayar zakatul mal biar jadi bersih, bukan. Ya, pembersihannya bukan seperti itu. Nah, jadi ada yang dua artinya. Terus zakat itu artinya menumbuhkan, ya. Menumbuhkan. Ada ya, lafadz yang satu mensucikan, ya. Terus menjadikan menumbuhkan sesuatu yang tumbuh pahalanya. Nah, makanya sesuatu yang dizakati itu harus sesuatu yang benar-benar halal dulu, ya. Sedangkan sesuatu yang tidak halal tidak ada kewajiban dizakati, yang ada adalah tidak dipakai atau dibuang. Nah, seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, ya, mengenai status daripada zakatnya ini sendiri, pemberian zakat itu pun semata-mata bukan untuk kepentingan yang diberi. Tapi karena Islam itu memandang hidup ini, harta itu harus terkait dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa harta itu terkait dengan diri kita. Bagaimana kita mengkaitkan diri kita dengan mengkaitkan harta kita dengan Allah Ta'ala. Bukan semata-mata kita mengkaitkan harta dengan diri kita. Ya, disebutkan di dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi itu pernah berdoa meminta rezeki. Tapi bahasanya beliau bukan minta rezeki. Karena beliau menggunakan redaksi begini, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah rezeki, ya. Bukan ya Allah, Allahumma ini as'aluka, bukan. Ya Allah, aku minta kepadamu,
tapi ya Allah jadikanlah. Ya Allah jadikanlah rezeki Ali Muhammad untuk keluarga Muhammad itu putuskanlah ya Allah, tetapkanlah ya Allah rezeki untuk keluarga Muhammad itu satu saja. Itu diterjemahnya adalah makanan yang apabila makanan apabila dimakan itu terus tulang punggung jadi tegak, itu namanya satu quds. Dah cukup itu saja, tidak lebih daripada itu yang diminta. Maka Nabi tidak memintanya jadikan rezeki keluarga Muhammad itu sebesar makanan yang untuk menegakkan tulang belakang saja. Ya. Tidak minta banyak lagi. Ya, ini beberapa contoh. Terus Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwasanya harta itu memang tidak ada nilainya. Ada nilainya kalau dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Dan ketika kita makan pun juga nggak ada nilainya. Nilainya adalah ketika untuk cukup menegakkan tulang punggung dan itu bisa untuk ibadah. Sehingga tidak ada orang makan berlebih. Tidak ada orang merasa punya harta berlebih. Yang ada adalah harta itu punya nilai apa tidak punya nilai. Nah seperti itu. Maka dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Maisar kalau tidak salah ya, Rasulullah SAW kan biasa membuat makanan. Yaitu beliau membuat makanan, menyembelih kambing terus dibagikan orang fakir miskin. Kemudian Aisyah yang bagi-bagi ketemu dengan Rasul, gimana Aisyah? Apakah kambing kita ada yang tersisa? Ya, begitu. Kata Rasul itu jawabannya, apakah kambing kita masih tersisa? Gitu kan. Kata Aisyah, tidak ada sisa, cuma tinggal. Tidak ada sisa, cuma tinggal kaki depan saja, kaki depan satu, ya, birok bagian depan itu kan, ya, katif bagian depan. Ya. Terus kata Rasul, oh enggak, berarti kambing kita ini itu kakinya kurang satu. Jadi Aisyah berbicara, jawabannya dohirnya memang tersisa kaki satu. Tapi Rasul berbicara secara maknawi, hakiki. Loh, kambing kita nanti di akhirat kakinya kurang satu. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala, tidak ada nilainya. Ya, walaupun hanya kaki kambing tidak ada kaitannya sama Allah Ta'ala, jadi tidak bernilai. Nah, jadi bayangkan harta itu harus ada punya nilai di sisi Allah Ta'ala dalam segala aspeknya. Dan ini merupakan spirit bagi umat Islam dalam membangun agama ini. Ya. Terus sebelum masuk zakatul mal satu lagi, ya, itu masalah kemandirian, ya, kemandirian harta. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis ini ada dalam Kitabul Buyu, bisa dibuka dalam Sahih Bukhari, yaitu bercerita tentang Rasul akan hijrah. Ketika Rasul mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendatangi rumahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ketika sudah ketemu Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, a'dadtuhuma lil khuruj. Ini aku sudah mempersiapkan 2 ekor unta untuk hijrah panjenengan. Terus Rasul diminta ambil min ahadihim, salah satu dari 2-nya, ya. Jadi mungkin ada 2, silakan panjenengan ambil 1, ya. Yang 1 nanti bisa dipakai Abu Bakar. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW langsung menjawab, ya, coba bayangkan kalau Rasul diberi sama Abu Bakar,
Ya, Rasul mau diberi sama Abu Bakar, berarti kan tentunya pemberian yang halal. Abu Bakar memberi sesuatu yang halal. Terus karena Rasul mau hijrah juga pemberian itu penting, yaitu unta itu untuk perjalanan. Tapi pertanyaannya, Rasul mengatakan, akhadtuhu bisaman. Aku akan mengambilnya dengan saman, dengan harga. Maksudnya aku akan membelinya, tidak mau aku diberi. Mengapa? Rasul tidak mau diberi, tapi maunya membeli. Nah, inilah. Jadi begini, Rasul itu membangun satu konsep ya untuk perkara-perkara kehidupan yang penting ya. Jangan sampai kita menggunakan milik orang lain walaupun diberi sekalipun. Ya. Walaupun diberi sekalipun. Jangan menggunakan milik orang lain walaupun diberi sekalipun. Ya begitu. Nah, hijrah adalah perkara yang penting. Karena hijrah perkara yang penting, beliau tidak mau diberi unta. Nah, begitu. Terus kemudian beliau tetap maunya membeli. Ya, dengan harta beliau sendiri. Ketika beliau sampai di Madinah, ketika membangun Masjid Nabawi, membangun Masjid Nabawi adalah perkara yang penting untuk dakwah Islam. Dan tonggak pertama untuk dakwah Islam. Makanya beliau juga tidak mau masjid itu dibangun dengan mencari proposal sana, proposal sini. Beliau keluarin uang sendiri, walaupun semua orang ingin memberi tanah itu, beliau tidak mau. Saya beli dengan uang saya sendiri. Nah, ini karena perkara penting. Contoh yang lainnya adalah dalam hadis Nabi tentang kematian. Kalau kita membaca kasus Mus'ab bin Umair radhiyallahu an saat meninggal pada waktu perang Uhud, ya pada saat perang Uhud, Mus'ab bin Umair itu oleh Rasul disuruh dicari hartanya. Coba cari semua hartanya Mus'ab. Ternyata hartanya itu dicari tidak ada, habis, memang tidak punya harta. Hanya punya kain selimut. Dan kain selimutnya itu kata Nabi, gunakan kain selimut tersebut untuk kain kafannya. Nah, begitu. Terus dipakailah sebagai kain kafan. Ketika sebagai kain kafan, ditutupkan di kepala, kaki kelihatan. Ditutupkan di kaki, kepala kelihatan. Kira-kira Rasul kemudian bagaimana solusinya? A. Apakah beliau mengatakan demikian? Wahai saudara-saudara sekalian, saudaramu Mus'ab bin Umair tidak punya kain kafan yang sempurna. Hendaklah kalian bersedekah membantu Mus'ab agar kain kafannya cukup. Tidak. Atau beliau sendiri memberi contoh, saya akan sedekahkan milik saya untuk Mus'ab bin Umair, yaitu menutup kain kafannya. Tidak. Justru beliau membuat putusan. Mus'ab tutup saja di bagian kepala, kaki yang masih kelihatan, dicarikan rumput-rumput ithir. Nah, artinya apa? Beliau memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Mati adalah perkara yang penting. Karena menghadap Allah Ta'ala. Menghadap Allah Ta'ala ini karena penting, jangan sampai kita menggunakan harta milik orang lain. Lebih baik seadanya dengan ditutupi rumput yang tidak ada pemiliknya, ya, daripada ditutup kain yang bagus tapi ternyata itu milik orang lain. Di sini beliau Rasulullah SAW mengajari kita itu mandiri dalam penggunaan harta. Mandiri dalam penggunaan harta. Banyak para ulama dalam fikih itu sempat ditulis, seandainya kita ke masjid, ya, lebih baik mana kita ini wudhu di rumah apa wudhu di masjid? Yang bagus ya wudhu di rumah karena menggunakan air milik sendiri. Sedangkan di masjid wudhunya airnya menggunakan milik masjid. Walaupun itu sah dan halal, tapi menggunakan milik sendiri karena untuk sholat itu jauh lebih penting.
Maka ketika kita sholat itu kan seharusnya semua itu adalah milik kita sendiri, ya. Nah, sehingga kemandirian kita menggunakan barang itu adalah benar-benar akan dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai suatu kekuatan diri kita. Nah, ini pun terbukti ketika orang haji. Pas haji, dia dapat bantuan sana, bantuan sini. Maka menurut para ulama yang paling kuat adalah nanti ketika orang itu punya harta sendiri, ya, dia harus mengulangi hajinya dengan harta milik sendiri. Karena haji yang sebelumnya dia lakukan atas bantuan sana dan bantuan sini. Nah, begitu. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, kemandirian penggunaan harta itu adalah sangat penting, sehingga ketika kita itu kena beban zakatul mal bukan perkara yang berat lagi. Kemudian beliau Rasulullah SAW baru memberikan satu filosofi tentang nilai dunia dan nilai akhirat. Ada komparasi nilai dunia dan nilai akhirat. Yang disebutkan beliau ingin jadikan rezekinya hanya cukup untuk menegakkan tulang punggung dan sebagainya. Ya, kira-kira konsep dari Rasul tadi itu yang perlu kita dalami, ya, sehingga kita bisa menerapkan pola penggunaan harta untuk syariat ini. Salah satunya adalah zakatul mal, bukan menjadi seolah-olah harta itu beban, tetapi harta ini memang Allah Ta'ala menugaskan kepada kita untuk menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Ta'ala, bukan apa yang kita inginkan. Ini saya kira ini sebagai season yang pertama untuk menuju kepada konsep pembayaran zakat, ya. Pertama ini saya tutup dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini disebutkan sebagai berikut, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim itu mengatakan demikian. Nah, di dalam sahihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama masali kama sali rojulin istauqodanaro. Sesungguhnya perumpamaanku dan adalah sesungguhnya perumpamaanku sebagaimana, ya, seseorang yang istauqodanaro, seseorang yang menghidupkan api, ya, orang yang menghidupkan api, ya. Aldha'at ma haulahu ja'ala al-farashu wa hadhihi dawabu allati finnar yaqna fiha. Setelah api, jadi kalau ini mungkin waktu kita kecil membuat api unggun itu terus setelah apinya muncul, Halo, Assalamualaikum Ustaz. Baik, sepertinya ada